Bagaimana tata laksana pasien COVID di ruang perawatan atau mungkin di ruang isolasi. Jadi yang pertama kita pahami bahwa sampai saat ini WHO menyampaikan bahwa COVID ini transmisinya lewat kontak dan droplet. Tapi bisa airborne ketika ada tindakan yang bersifat aerosol. Misalnya tindakan suctioning, kemudian tindakan intubasi, tindakan bronkoskopi. Nah, itu bisa aerosol, berarti itu sebenarnya diperuntukkan bertekanan negatif ruangannya. Jadi artinya pasien dengan COVID karena dia droplet dan kontak, selain kalau kita misalnya ruang isolasi tidak ada, maka sebenarnya bisa dirawat di ruang bertekanan biasa, yang penting dia sendiri. Kalau misalnya dia melebihi dari satu, yang penting satu kamar itu COVID semua, boleh. Ya, jadi karena dia masih oleh WHO mengatakan itu transmisi kumannya lewat kontak dan droplet. Bagaimana kita mencegah supaya jangan kontrak ini jangan sampai ke kita? Yang pertama, memutuskan rantai infeksinya adalah dengan melakukan kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan itu ingat sebelum kontak pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak cairan tubuh, setelah kontak pasien, dan setelah meninggalkan lingkungan sekitar pasien. Itu yang utama dan yang pertama kita lakukan. Yang kedua, untuk dropletnya kita putuskan rantai infeksinya dengan menggunakan masker bedah. Masker bedah cukup ya. Tapi kalau ada tindakan aerosol, misalnya tadi suctioning, bronkoskopi, atau misalnya intubasi, kita harus menggunakan masker N95. Nah, untuk APD yang lainnya, kalau misalnya teman-teman mau, sampai saat ini memang WHO mengatakan, kalau misalnya ada tindakan resiko percikan kepada badan kita pakai apron. Kalau ada resiko percikan kepada wajah kita, pakai face shield. Kalau ada resiko ada cairan ke tangan kita, berarti pakai sarung tangan. Jadi kalau ada resiko-resiko tersebut, maka dipilihlah namanya cover all. Cover all itu yang semua. Kalau ada resiko tadi, kepercikan ke wajah, ke badan, ke tangan, dan ke sepatu, maka kita pakai cover all. Kalau tidak ada, misalnya kita hanya mau ganti infus, mau cek monitoring, kita cukup dengan kebersihan tangan dan pakai masker bedah. Nah, itu aja. Jadi jangan takut dan khawatir, ini adalah kata kuncinya di kita ya teman-teman. Kalau kita memutuskan rantai infeksinya dari kontak dengan kebersihan tangan, pasti kita aman. Kalau kita pakai APD sesuai dengan indikasi, pasti kita juga aman. Bukan hanya kita aman, tapi lingkungan juga aman. Yang berikutnya adalah cara melepaskan APD tadi. Jadi setelah kita keluar, kalau cover all, tadi ada tindakan suctioning dan lain sebagainya, itu sarung tangannya double. Kenapa? Karena kalau misalnya dia terjadi, misalnya ada cairan ke tangan kita, maka yang di ruang ketika sudah selesai tindakan, maka sarung tangan tadi dilepas yang pertama, baru keluar. Nanti di luar baru APD-nya dilepaskan. Ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai sepatu boot dan kita udah berakhir di situ pekerjaannya, maka sepatu bootnya semua APD-nya dibuka di kamar mandi, ya kan? Langsung mandi. Kemudian yang sepatu bootnya dimasukkan direndam dengan klorin atau dimasukkan ke dalam kontainer yang sudah tersedia di di kamar mandi yang sudah disiapkan oleh teman-teman di ruang isolasi. Ya, jadi teman-teman sekali lagi kita anggap aja pasien ini seperti pasien biasa, di mana kita sudah memahami sumber infeksinya. Ingat, kontak dan droplet. Kontak diputuskan dengan kebersihan tangan 5 menit, dengan dropletnya kita masker dan APD sesuai dengan